Halo semuanya, kembali di My PHP Tutorial di studi kasus e-commerce bagian ke-7, yaitu membuat halaman bayar menggunakan payment gateway. Di tutorial ini kita akan menggunakan Mitran sebagai payment gateway-nya. Perlu diketahui bahwa saya tidak melakukan afiliasi ataupun kerjasama dengan Mitran, dan ini adalah murni sebagai contoh. Sebelumnya kita sudah membuat halaman seperti ini di tutorial sebelumnya, bahkan sampai juga untuk membuat akses. Jadi bagi yang baru pertama kali melihat video ini, silahkan kunjungi dulu tutorial sebelumnya, diikuti dari awal sehingga bisa memiliki halaman produk seperti ini. Sebelum lanjut ke materi, jangan lupa subscribe dan juga nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan tutorial selanjutnya. Nah, pertama yang kalian perlu lakukan adalah mengakses halaman Mitrans. Jadi kalian bisa pergi ke mitrans.com, kemudian kalian scroll ke bagian paling bawah, itu ada yang namanya documentations. Kalian buka halaman documentation ini, maka kalian akan diarahkan ke sini. Di halaman ini sayangnya dalam bentuk bahasa Inggris. Nah, kemudian kalian buka Getting Started. Nah, dari Getting Started ini, kalian akan diarahkan ke sini. Yang pertama kali perlu kalian lakukan adalah melakukan registrasi. Jika kalian membuat halaman bayar ini untuk perusahaan kalian tempat bekerja, maka kalian perlu bekerja sama dengan pihak lain di perusahaan kalian untuk melakukan registrasi. Kemudian kalian klik registrasi ini, maka akan muncul halaman seperti ini. Maka kalian perlu menginput semuanya ya, mulai dari business name, yaitu nama perusahaan, nama kalian, kemudian emailnya untuk bisnis email, kemudian nomor teleponnya, passwordnya. Setelah selesai registrasi, kalian akan diarahkan ke halaman login seperti ini. Nah, saya sudah melakukan registrasi, jadi saya tidak akan contohkan di sini. Nah, setelah registrasi, kalian akan menerima email. Setelah kalian terima email, kalian klik tombolnya untuk melakukan aktivasi di dalam emailnya, baru kalian akan diarahkan kembali ke halaman login ini. Setelah itu, kalian bisa login. Ya, saya sudah memiliki akun ini, saya menggunakan email saya, kemudian saya klik login di sini. Di login ini kalian bisa bilang ini do it later ya. Kalian switch ke halaman sandbox untuk melakukan testing. Kemudian ini close juga. Nah, hal pertama yang kalian lakukan adalah mengikuti instruksi ini. Setelah login, maka hal yang pertama kalian lakukan mengisi informasi ini. Nah, untuk testing itu tidak diperlukan. Nah, jadi kalau kalian pergi ke general setting ini harus diisi lengkap dengan alamat website kalian. Kalau saya misalnya phptutorial.com. Kemudian di bagian bawahnya juga ada namanya configuration. Di sini ada informasi notifikasi, kemudian recurring, kemudian account notification, kemudian redirect, dan finish ya. Semuanya harus diisi. Dalam contoh ini kita tidak akan isi karena contohnya tidak sampai ke halaman itu. Apa gunanya masing-masing dari URL ini? Itu ada di dalam dokumentasinya juga. Payment notification adalah pada saat pembayaran dilakukan oleh pembeli berhasil, maka di belakang layar akan dikirim request ke website kalian memberitahukan bahwa sudah berhasil. Finish redirect URL inilah setelah selesai melakukan pembayaran, maka akan diarahkan ke halaman tersebut setelah user berhasil melakukan pembayaran. Kemudian kalau error juga begitu, juga adminis juga mirip dengan finish redirect. Balik dulu ke halaman ini, kemudian kalian bisa cari adalah menggunakan Snap ini. Kalian bisa buka juga yang lainnya, baca yang lainnya ya. Nah, kita akan menggunakan Snap, kemudian kalian klik Getting Started. Di dalam Getting Started ini, kalian perlu mengambil dulu ini sandbox key-nya. Kalian klik di sini, sandbox key-nya ada di bagian setting, kemudian ada access key. Nah, ini jangan di-share dengan yang lain ya. Ini saya jadikan contoh saja ya. Server key, kemudian ada client key. Kemudian ke Getting Started, kemudian pergi ke Integration Guide. Nah, dari Integration Guide ini kalian bisa melihat di sini ada sequence diagramnya. Jadi sequence diagramnya adalah dia akan di sini adalah ada beberapa penggunaan. Seperti ini adalah contoh di mana URL itu digunakan. Ini adalah transaction status notification dikirim ke backend kalian, ke website kalian ya. Nah, ini bisa kalian lihat nanti bagaimana prosesnya ya, dan melakukan integrasi yang lebih mendalam daripada contoh di tutorial. Tutorial ini lebih pada ke bagian awalnya menampilkan halaman bayarnya. Di sini kita memerlukan server key, kemudian order ID, kemudian gross amount, berapa totalnya ya. Nah, untuk itu kita pergi dulu ke halaman ini, kemudian kita bikin order dan kita tambahkan ini, kemudian kita klik pesan, misalnya namanya saya masukkan nama saya ya.
kemudian klik pesan, maka dia akan muncul halaman ini ya. Nah, di halaman ini kita akan tambahkan tombol bayar. Kita lihat kodenya di sini yang kode order sukses ya. Ini adalah halaman order sukses, kemudian di bagian bawahnya kita tambahkan tombol bayar. Ini pakai button bayar sekarang. Kemudian kita kasih kelas ya, kelas button, kemudian button yang besar, dan button primary. Kasih ID misalnya bayar. Dari press ada bayar sekarang. Sekarang di integration guide-nya kita bisa gunakan contoh yang sudah diberikan di sini. Maka kita akan mengirim request menggunakan curl seperti ini. Di PHP sebenarnya Mitran sudah memberikan library yang bisa dipakai, tapi kita akan menggunakan yang lebih sederhana ya, menggunakan curl langsung tanpa library ya. Nah, yang pertama kita perlu adalah informasi order ID-nya, kemudian amount-nya, kemudian informasi customer-nya. Oleh sebab itu kita perlu mengambil data dari ordernya terlebih dahulu ya. Kita bikin koneksi dulu ke database, bikin variable query, menggunakan video prepare, dan query-nya adalah select bintang from pesanan where ID sama dengan ID ya, name parameter. Kemudian query-nya di-execute, masukkan ID-nya dari parameter URL-nya. Kemudian kita ambil pesanannya menggunakan fungsi fetch. Nah, kalau pesanannya tidak ditemukan, kita redirect dia ke halaman indeks. Kemudian kita ambil data pembelinya, query pembeli. Menggunakan video prepare lagi, select bintang from users, where ID sama dengan ID juga. Kemudian execute ID sama dengan pesanan ID user. Pembeli sama dengan query pembeli patch. Setelah dapat ini, maka kita define gateway URL-nya. Apakah kita menggunakan sandbox atau kita menggunakan production. Nah, tutorial ini kita akan menggunakan sandbox, maka URL yang dipakai seperti dibilang di sini adalah ini. Copy ini, kemudian kita masukkan ke sini, kemudian kita akan mulai melakukan curl seperti ini, tapi di dalam PHP. Copy ini, kemudian gunakan fungsi curl. Bikin variable curl, kemudian curl ini dan URL-nya, gateway URL, di concat dengan ini. Kemudian pakai fungsi curl set OPT atau set option untuk mengatur curl request kita. Yang pertama adalah curl OPT post. Ini true. Nah, kenapa true? Kalau kalian lihat inilah menggunakan post, maka kita post. Kemudian header-nya harus pakai content type ini. Maka kita masukkan set OPT HTTP header. Inputannya array. Setelah itu baru kita masukkan curl set OPT return transfer true. Kemudian header. Ya, artinya return header-nya apa tidak, kita bilang false. Kemudian kalau kalian lihat di sini ada authorization-nya. Authorization-nya adalah menggunakan server key di base code encode 64. Nah, kita menggunakan yang namanya curl opt user password. Nah, ini kita masukkan server key tadi. Kita copy server key-nya, kemudian masukkan di sini, tinggal tambahkan titik 2. Ya, karena passwordnya kosong. Nah, kemudian baru kita kirim request yang diperlukan curl opt set opt variable curl, kemudian curl opt post, kemudian JSON encode array data yang di encode. Kita samakan dengan yang di sini. Yang pertama adalah transaction detail. Transaction detail kita perlu order ID ya. Order ID-nya adalah pesanan ID. Kemudian gross amount, pesanan total harga ya. Kemudian ada credit card, masukkan secure true, kemudian baru masukkan customer detail ya. Nah, customer detail kita hanya punya name, kita pakai first name saja, masukkan di sana. Kemudian pembeli nama, ada email. Nah, kita masukkan emailnya, pembeli email. Nah, kemudian kita ambil responnya, respon sama dengan curl exec, dapat tokennya ya, token sama dengan JSON decode respon dan true. Contoh dari responnya ini nanti adalah seperti ini. Token, kemudian dari direct URL. Kita bisa menggunakan redirect URL-nya dan juga bisa menggunakan tokennya. Nah, sekarang
kita akan menggunakan tokennya, yaitu menggunakan metode JavaScript yang mana kita perlu menambahkan JavaScript. Nah, ini kita copy JavaScript-nya, yang ini, di bagian ini. Kemudian kita ganti dia ini menggunakan client ID. Kemudian di bagian bawah, kita tambahkan JavaScript, kemudian bikin button bayar sama dengan dokumen .get element by ID, ID-nya yang ini. Kemudian button bayar .add event listener, eventnya klik, kemudian ada callback-nya function. Kemudian kita masukkan di sini event. Nah, ini event default ya. Kemudian panggil fungsi ini. Fungsi Windows.snap.p ini tokennya, ya, token. Nah, kemudian kita akan bikinkan callback. Nah, callback ini ada di bagian terintegrasi di bagian advance ya. Kemudian kalau kita buka bagian advance ini, ada callback yang bisa ditambahkan, yaitu di sini ada on sukses pada saat sukses. Nah, kita akan masukkan on sukses, kemudian function lagi, kemudian kita akan masukkan alert pembayaran berhasil misalnya, kemudian kita tambahkan lagi satu pada saat dia terjadi error. On error, kemudian function pembayaran gagal. Sekarang kita coba apakah ini berhasil apa tidak. Ya. Nah, ini kita coba ke halaman ini lagi, kemudian kita refresh, kemudian nanti di sini kita klik bayar. Nah, ini tidak muncul ya. Kita coba sekarang tampilkan hasil responnya ya. Show respon. Apa sebenarnya yang terjadi? Di sini dibilang bahwa ordernya sudah dipakai, sudah pernah digunakan karena tadi saya sudah melakukan coba dan order nomor 1 sudah dipakai ya. Kalau hal seperti ini terjadi, maka kita jangan tampilkan tombol ini, tombol bayarnya ya. Maka kita tampilkan seperti ini. If not is set token, kan jangan ditampilkan ya. Ini bukan not. Kalau set token maka ditampilkan. Nah, kalau kita refresh ini, dia tidak tampilkan karena sudah dibayar. Nah, ini karena tadi saya sudah coba sebelum bikin tutorial ini, maka dia sudah dibilang dibayar. Nah, untuk mengakali itu, kita tambahkan di sini satu teks ya, order di depannya ya. Kita refresh ini, maka dibilang bayar. Kemudian kalau kita klik di sini, maka dia muncul pembayarannya ini ya. Ini adalah tes. Ini adalah dilihat di sini adalah tes. Kemudian kalian bisa melakukan testing dengan kartu kredit. Kartu kredit informasinya ada di sini. Kalian bisa ke integration demo. Kemudian kalian bisa buka di bagian di sini, inilah kartu kredit yang bisa dipakai. Nah, masukkan ini, balik ke halaman kartu kredit, kemudian klik ini, kemudian CPC-nya tadi 123 ya. Kemudian ini tanggal sembarang asalkan di tahun depan. Kemudian kita pay, maka muncul di halaman ini ya, 3D Secure ini ya, ini biasanya dilakukan kalau kalian menggunakan kartu kredit, muncul ya, ini muncul ke SMS karena ini tes, dia muncul di sini. Kemudian kalian klik OK, maka dia dibilang terjadi pembayaran sukses. Kalau kalian klik return maka dibilang pembayaran berhasil ya. Kemudian klik OK. Itu contoh pertama ya, kita menggunakan JavaScript-nya. Tapi kalau kalian tidak ingin menggunakan JavaScript-nya, kalian bisa menggunakan redirect juga. Nah, kalau kalian lihat di sini, responnya adalah nanti ada redirect URL-nya. Tapi dengan catatan, kalian harus sudah melakukan setting dari konfigurasi ini, redirect URL-nya kemana ya. Untuk menggunakan ini, kita bisa edit kodenya sedikit. Kalian bisa menggunakan di sini tombol bayarnya, itu dijadikan URL ya. Jadi kita ganti ini H ya, kemudian kita hilangkan ini menjadi href. Kita echo token, kemudian redirect URL. Ini sudah terbayar, kita tidak bisa bayar, kita bikin yang baru lagi ya. Tambah ini, kemudian pesan sekarang, saya masukkan. Kemudian pesan, maka di halaman ini. Nah, bayarnya ini dia diarahkan ke halaman Mitran. Jadi kalau kalian klik ini, maka dia ke halaman ini. Dengan tampilan serupa juga ya. Kalian bisa pakai informasi kartu kredit tadi untuk membayarnya. Masukkan, kemudian bayar. Nah, ini tunggu berapa saat, kemudian masukkan nomor ini, kemudian klik OK. Nah, sini sudah selesai.
Dan kalau misalnya di sini dia return karena tidak ada informasi tadi yang saya bilang redirect URL-nya, dia tidak ke halaman redirectnya dan berhenti di sini ya. Nanti tergantung dari setting kalian dan keperluan kalian menggunakan payment gateway ini. Menurut kalian payment gateway apa lagi yang perlu dicontohkan di tutorial ini? Nanti jawab di kolom komentar ya. Sekian tutorial membuat halaman pembayaran menggunakan payment gateway, dalam contoh ini menggunakan Mintran. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jika ada pertanyaan, jangan ragu bertanya di kolom komentar dan sampai jumpa di tutorial selanjutnya.